Selanjutnya pemirsa, keluarga Winda Lorenza Goasa, perempuan yang ditemukan tewas di rumah mantan suaminya Brigadir IH, anggota Polsek Sungkal, menolak narasi yang menyebut korban meninggal dunia karena akhiri hidup. Nah, mereka menilai masih banyak kejanggalan yang belum terjawab dan meminta penyelidikan dilakukan secara independen dan transparan untuk ungkap kebenaran. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Winda Lorenza Goasa, wanita berusia 35 tahun yang merupakan mantan istri polisi yang ditemukan tewas di kamar mandi rumah mantan mertuanya. Diduga korban mengakhiri hidup menggunakan senjata api, namun pihak keluarga justru menduga korban tewas karena dianiaya. Di rumah duka tampak ibu kandung korban menangis histeris meratapi di depan jenazah anaknya Winda Lorenza Goasa. Sang ibunda tak menyangka anaknya meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Dalam tangisnya, ibu kandung korban meminta pertolongan kepada Kapolri, Presiden, dan Wakil Presiden untuk membantu dirinya mengungkap kematian anaknya yang ditemukan tewas di kamar mandi rumah mantan mertuanya. Sementara itu, ayah kandung korban mengatakan adanya kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa kematian anaknya yang awalnya karena akhir hidup menggunakan senjata api. Kejanggalan itu terungkap setelah jenazah korban tiba di rumah duka dan melihat kondisinya yang terdapat luka memar di leher korban, yang diduga karena bekas penganiayaan. Ia pun berencana akan melaporkan dugaan penganiayaan ke Mapolda Sumatera Utara dan menunggu hasil dari autopsi forensik Bayangkara Medan. Lihat orang bunuh diri itu semua ini hancur, pecah, dan rambutnya pasti terbakar. Ada luka-luka Pak? Luka lebam atau yang jelas itu lehernya memar. Saya rasa itu dicekik, baru dibanting orang ini, dan ini kepala ini hancur ini. Belah mana Pak? Sebelah. Ini sebelah kanan itu. Ya, sebelah kanan itu. Terkait adanya luka memar di leher serta wajah korban, Kapolrestabes Medan menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan autopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan tidak ditemukan adanya bekas luka tanda penganiayaan di tubuh korban, melainkan hanya bekas luka tembak di bagian kepala sebelah kanan. Ia juga mengungkapkan dari hasil pemeriksaan korban diduga kuat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan senjata api milik Brigadir IH yang diambil dari dalam tas. Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tim Inafis Polrestabes Medan dan tim Lab4 Polda Sumatera yang menemukan adanya sisa residu atau sisa bahan peledak primer atau bubuk mesiu di tubuh dan di baju korban. Bahwa adanya sisa residu di jari tangan badan baju milik korban. Kemudian tim identifikasi bersama Lab4 melakukan hal yang sama, swab jari tangan di tubuh saksi IH. Dengan hasil tidak ditemukan sisa residu yang ada. Bahwa tidak ada bekas-bekas kekerasan atau bekas-bekas apapun, benda tumpul, benda tajam yang melukai korban. Hanya ada satu luka tembak yang berada di bagian kepalanya. Rencananya Winda Lorenza Goasa akan dimakamkan di pemakaman umum di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Panji Satrio, Berita 1 Medan, Sumatera Utara. Ya, usai dinyatakan tewas akibat bunuh diri, pihak keluarga pun curiga dan meminta bantuan Kapolri serta Presiden untuk mengusut kasus kematian mantan istri anggota polisi di Medan. Nah, untuk memperbarui informasinya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Panji Satrio yang siap untuk melaporkan secara langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Panji. Ya, Panji, ini sebenarnya apa yang membuat pihak keluarga curiga terkait dengan penyebab dari kematian korban begitu? Nah, ini apakah sudah ada bukti yang sudah dikantongi keluarga begitu ya?
Seperti yang kalau kita lihat ini katanya ada memar di bagian mata, lalu di bagian kepala juga ada seperti apa ya, seperti lembek begitu di bagian kepala, tengkorak kepala begitu. Nah, seperti apa? Panji, silakan dengan laporan Anda. Baik Rolando dan juga pemirsa Berita Satu, dapat saya laporkan Rolando. Kemarin Rabu kemarin saya telah mewawancarain orang tua Winda di rumah duka, yakni yang berada di kawasan jalan perbatasan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Orang tua Winda sendiri menyebutkan bahwa korban tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan didugaan adanya tindakan penganiayaan, begitu Rolando. Dan ada kejanggalan terkait dengan peristiwa kematiannya. Ayah kandung sendiri menyebutkan bahwa kejanggalan itu ditemukan saat jenazah korban tiba di rumah duka. Di tubuh korban ada luka memar di bagian leher, mata, dan ada luka di bagian kepala. Dan itu keluarga menduga bahwasannya korban ini tidak bunuh diri, tetapi ada dugaan penganiayaan terkait dengan kematian anaknya. Begitu Rolando. Dan sampai saat ini Rolando, pihak keluarga sendiri berencana akan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan dan juga Polda Sumatera Utara, dan meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang dan profesional. Begitu Rolando. Baik, Panji. Lalu bagaimana respons dari pihak kepolisian terkait dengan kecurigaan keluarga ini? Apakah sudah ada statement dari mereka? Baik Rolando, terkait dengan hal ini, polisi sampai dengan sini belum memberikan statement terkait kecurigaan itu. Namun, Selasa kemarin, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak menyebutkan, dalam keterangannya menyebutkan bahwa dari hasil olah TKP, investigasi di lapangan, di lokasi kejadian, tim Inavis dan juga tim laboratorium forensik menyimpulkan bahwa korban meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api. Karena ditemukan senjata api di kamar mandi milik mantan suami korban sendiri. Hal itu dikuatkan karena hasil investigasi dan olah TKP ditemukan adanya sisa residu yang ada di tangan, badan, dan baju korban. Dan terkait adanya luka-luka, Rolando, tim laboratorium forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Kelvin menyebutkan bahwa tidak ada dokter forensik tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan di tubuh korban. Begitu Rolando. Namun sampai dengan saat ini Polrestabes Medan masih terus melakukan penyidikan lanjutan terkait dengan kematian korban. Begitu Rolando. Jadi artinya Panji masih ada penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Medan begitu ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda Panji Satrio, dan kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan hal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jurnalis Berita Satu Panji Satrio melaporkan.